Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metodologi perhitungan waris dalam Islam atau yang disebut dengan ilmu faraid. Ilmu faraid yaitu ilmu untuk mengatur cara pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan syariat. Ilmu ini sangat penting karena tanpa pengetahuan yang benar, pembagian waris dapat menimbulkan perselisihan bahkan perpecahan keluarga. Oleh karena itu, Islam dalam mengatur secara rinci siapa saja yang berhak mewarisi dan berapa besar bagian yang mereka terima. Selanjutnya, langkah awal dalam pembagian waris. Sebelum pembagian harta, ada beberapa hal penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu memisahkan harta bersama, yaitu suami istri selama masa pernikahan. Yang kedua, membayar hutang pewaris yang meninggal. Yang ketiga, biaya pengurusan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, mengkubur. Dan yang terakhir, melaksanakan wasiat, maksimal sepertiga harta dan tidak ditunjukkan kepada ahli waris. Setelah semua hak tersebut dipenuhi, barulah harta waris dihitung dan dibagikan kepada ahli waris. Pembahasan selanjutnya yaitu menentukan ahli waris. Ahli waris dalam Islam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah. Yang pertama, ahli waris nasabiyah, yaitu karena hubungan darah seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara, dan seterusnya. Yang kedua, ahli waris sababiyah, yaitu karena sebab tertentu seperti pernikahan dan memerdekakan budak. Ahli waris terbagi menurut bagian yang diterima, yaitu dawil furud. Ahli waris yang bagiannya warisan sudah ditentukan oleh Al-Quran seperti ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan, dan lainnya. Yang kedua yaitu ashabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah pembagian kepada dawil furud. Jika tidak ada dawil furud, maka ashabah mengambil seluruh harta. Selanjutnya yaitu metode menghitung warisan. Untuk menghitung warisan, langkah-langkahnya yaitu menentukan siapa saja ahli waris yang berhak. Selanjutnya menentukan bagian presentasi masing-masing. Yang ketiga, menentukan asal masalah, yaitu angka dasar untuk membagi pecahan, misal 24 atau 12. Menghitung nilai siham atau bagian masing-masing ahli waris. Contoh yang singkat seperti seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan istri, ibu, dan seorang anak laki-laki, maka pembagiannya istri 1/8, ibu 1/6, sisanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai ashabah. Kasus aul dan rod. Dalam ilmu waris ada dua kondisi khusus, yaitu aul dan rod. Aul terjadi ketika jumlah bagian warisan lebih besar daripada total harta, maka bagian semua ahli waris dikurangi secara proporsional. Yang kedua, rod, yaitu terjadi ketika total bagian lebih kecil dari harta warisan, maka sisa harta dibagikan kembali kepada ahli waris yang berhak. Ketua metode ini bertujuan menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan. Selanjutnya, pembuatan tabel dan diagram waris. Untuk memudahkan pemahaman, bagian waris dibuat dalam tabel atau diagram agar pembagian terlihat jelas dan tidak membingungkan. Misalnya, dalam kasus 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Selanjutnya, penggunaan aplikasi perhitung waris. Saat ini, perhitungan waris dapat dilakukan dengan bantuan software atau aplikasi digital yang memudahkan perhitungan otomatis berdasarkan syariat. Ini membantu masyarakat menyelesaikan perhitungan tanpa kesalahan manual. Yang terakhir kesimpulannya yaitu pembagian warisan dalam Islam adalah proses yang sangat teratur dan penuh keadilan. Islam mengajarkan agar harta dibagikan sesuai syariat dengan menyelesaikan hak-hak awal, menentukan ahli waris, menetapkan bagian dawil furud dan ashabah, serta menggunakan metode aul dan rod jika diperlukan. Dengan mengikuti prinsip ini, pembagian warisan dapat berlangsung adil dan menghindari konflik keluarga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.